Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ada satu pencarian yang paling hakiki, yaitu mengenal Allah, atau di dalam bahasa para ulama sufi disebut sebagai ma'rifatullah. Inilah puncak dari segala ilmu, tujuan dari segala ibadah, dan ruh dari segala perjalanan rohani. Tanpa ma'rifat ibarat jasad tanpa nyawa, geraknya banyak tapi hampa dari makna. Namun jalan menuju makrifat tidak bisa diraih dengan sembrono, tidak cukup hanya dengan lisan atau sekedar bacaan. Ia adalah perjalanan batin yang sangat dalam dan melalui tahapan-tahapan yang telah diwariskan oleh para ulama sufi dari masa ke masa. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa perjalanan menuju makrifat harus melalui 4 elemen, yaitu syariat, thariqah, hakikoh, dan ma'rifat. Ibarat pohon, syariat adalah akar dan batang, thariqah adalah dahan dan ranting, hakikat adalah bunga, dan sedangkan ma'rifat adalah buahnya. Tanpa akar, pohon pun tidak akan tumbuh. Begitu pula, syariat tidak boleh ditinggalkan, karena syariat adalah pijakan awal, di mana kita menjalankan hukum-hukum Allah secara lahiriah. Sholat, puasa, zakat, haji, halal haram, dan yang lainnya. Kemudian naik ke tahap thariqah. Disinilah perjalanan batin dimulai. Thariqah bukan sekedar zikir, tetapi disiplin spiritual, melatih hati, membersihkan jiwa dari sifat-sifat buruk seperti sifat riya, ujub, sum'ah, hasud, dan takabbur. Para mursyid atau guru pembimbing sangat diperlukan dalam tahap ini. Dikatakan dalam kitab Risalatul Qusyairiyah bahwa seorang salik penempuh jalan spiritual tanpa guru bagaikan kapal tanpa nahkoda yang mudah karam di tengah lautan hawa nafsu. Setelah itu barulah terbuka pintu hakikat, di mana Allah mulai memperkenalkan sebagian dari asma dan sifatnya dalam bentuk rasa dan pengalaman batin. Disinilah rohani seseorang mulai melihat bahwa segala yang terjadi adalah semata-mata tajalli atau penampakan dari kehendak Allah. Tidak ada daya dan upaya, semuanya adalah la haula wa la quwwata illa billah. Dalam pandangan hakikat, seorang hamba tidak lagi melihat perbuatan dirinya, tetapi semuanya dikembalikan kepada Allah. Dan puncaknya adalah ma'rifatullah. Ma'rifat bukan sekedar tahu bahwa Allah itu esa, tetapi mengalami keesaan itu di dalam kesadaran yang terdalam. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai al-ilmul ladunni, ilmu yang langsung dari Allah, bukan dari buku, bukan pula dari lisan guru, tapi dari pancaran cahaya ilahiyah yang menerangi lubuk hati. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Ghazali berkata bahwa makrifat tidak bisa diwariskan atau diajarkan, tetapi harus dijalani dan dirasakan. Seorang wali besar, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu pernah berkata, makrifat adalah saat di mana engkau tidak lagi menyaksikan dirimu, tetapi hanya menyaksikan Allah semata. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kitab Futuhatul Makkiyah, Asy-Syaikh Ibnul Arabi menjelaskan bahwa makrifat bukan sekedar mengenal sifat-sifat Allah, tetapi sampai pada penghayatan bahwa seluruh alam ini adalah manifestasi dari wujud Allah. Alam semesta bukan Allah, tapi tidak terpisah dari kehendak dan ilmunya Allah. Inilah yang disebut dengan wahdatul wujud oleh sebagian ulama sufi. Bukan berarti menyamakan makhluk dengan Allah Sang Khalik, tetapi menyadari bahwa segala sesuatu ini hanya ada karena Dia menghendaki dan karena Allah menampakkannya. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, tokoh sufi besar dari Baghdad, mengatakan, makrifat adalah ketika engkau mengenal Allah tanpa was-was, mencintainya tanpa syarat, dan tunduk kepadanya tanpa ego. Orang yang telah sampai pada makrifat tidak lagi memohon surga atau takut neraka. Yang ia cari hanya satu, yaitu Allah. Karena dalam qalbunya telah tumbuh rasa rindu yang membakar, ingin dekat dan ingin menyatu, selalu ingin lebur dalam lautan cinta ilahi. Begitu pula dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa makrifat adalah puncak dari segala ilmu atau amal. Tetapi makrifat tidak akan bisa diraih kecuali dengan kebersihan hati, keikhlasan amal, dan kesungguhan dalam berzikir.
Zikir yang bukan hanya di lisan, tapi zikir yang sudah masuk ke dalam dada, mengalir di dalam darah, dan menyatu dalam nafas. Saudaraku yang dirahmati Allah, proses menuju makrifat ini memerlukan mujahadah, memerlukan perjuangan melawan diri, memerlukan kholwat, menyendiri dari hiruk pikuk dunia untuk membuka telinga batin kita kepada bisikan rahmatnya. Bahkan dalam tradisi Thariqah, kholwat ini menjadi salah satu metode utama untuk melatih kepekaan rohani. Syekh Ahmad At-Tijani, pendiri Thariqah Tijaniyah, menjelaskan bahwa kholwat bukan sekedar menyepi, tetapi menonaktifkan hiruk pikuk luar agar bisa menyimak suara alam, suara fitrah yang selalu merindukan Tuhan. Saudaraku yang dirahmati Allah, makrifat bukan tentang merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru orang yang makrifat merasa dirinya paling fakir dan hina di hadapan Allah. Semakin dalam makrifatnya, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa, karena lautan ilmu Allah tidak bertepi. Kata para ulama ahli makrifat, orang awam merasa banyak tahu, tetapi para wali Allah merasa tidak tahu apa-apa. Karena cahaya makrifat telah membutakan pandangan ego dan membuka mata hakikat. Maka, siapa yang ingin menuju makrifat, mulailah dari syariat yang benar. Jangan terburu-buru menyelami hakikat jika syariat belum tertancap kuat. Karena tanpa fondasi bangunan yang kokoh, rohani akan roboh. Tapi jangan pula berhenti hanya di syariat. Berjalanlah terus dalam zikir, di dalam doa, di dalam muhasabah, di dalam zauk atau rasa spiritual, hingga Allah membuka tabirnya dan memperkenalkan dirinya. Bukan lewat kata, tetapi lewat rasa yang tak terucapkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan ini tidak bisa diceritakan semuanya, karena banyak hal dalam makrifat yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan dengan kata-kata. Maka, marilah kita terus berjalan, jangan berhenti, sebab Allah itu lebih dekat dari urat leher kita, tetapi hanya hati yang bersih yang bisa mengenali kedekatan itu. Dan disinilah pentingnya istiqomah dalam perjalanan rohani kita. Karena makrifat bukan seperti lampu yang sekali nyala lalu terang selamanya. Terkadang Allah memberikan cahaya itu sekejap, hanya sekejap, untuk mengetuk hati hambanya agar semakin tunduk dan semakin rindu. Ketika seorang salik merasa kehilangan rasa itu, sesungguhnya itu adalah ujian cinta. Apakah ia tetap berjalan meski dalam gelap, atau berhenti hanya karena cahaya belum datang lagi? Para ulama sufi menyebut momen ini sebagai fana rasa, sirnanya rasa dalam perjalanan menuju Allah. Tapi bagi mereka yang sabar, justru dalam ketiadaan rasa itu, Allah sedang menyelimuti hatinya dengan rahmat yang tersembunyi. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah kita kira bahwa jalan makrifat adalah jalan yang mudah. Bahkan para wali pun menangis dalam malam-malam panjang mereka. Mereka rindu, mereka takut, mereka harap. Tetapi justru karena jalan ini berat, nilainya akan tinggi di sisi Allah. Dalam kitab Al-Maqamatus Suluk disebutkan bahwa setiap makom tingkatan dalam perjalanan rohani, semuanya itu butuh pengorbanan. Makom taubat butuh penyesalan yang dalam. Makom sabar butuh ujian. Makom syukur butuh keikhlasan. Dan makom mahabbah butuh pembuktian. Di sini pula muncul pentingnya muraqabah, merasa diawasi Allah setiap saat, bukan hanya ketika saat sholat, tetapi dalam setiap nafas kita. Muraqabah ini yang akan menjaga langkah seorang salik agar tetap lurus, tidak tergelincir oleh bisikan dunia atau jebakan ego yang menyamar sebagai cahaya. Sebab setan pun bisa menyelinap ke dalam zikir, menyelinap ke dalam amal, menyelinap dalam dakwah bila hati kita belum jernih dari keakuan. Maka para sufi selalu mengingatkan, siapa yang ingin dekat dengan Allah, mula-mula ia harus membersihkan dirinya dari dirinya sendiri. Asy-Syaikh Zunnun Al-Misri pernah berkata, makrifat adalah ketika Allah mematikan dirimu dari dirimu, lalu menghidupkanmu dalam dirinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini bukan berarti kita hilang secara fisik, tetapi bahwa kehendak kita telah tenggelam dalam kehendak Allah. Kita tidak lagi memilih untuk diri,
tetapi memilih karena Allah. Kita tidak lagi berjalan untuk ambisi, tetapi untuk rindu kepada Allah. Maka, seorang ahli makrifat tidak pernah bicara banyak, tidak merasa paling benar, karena mereka hidup dalam rahasia antara dirinya dan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan takut untuk mulai melangkah. Tidak semua harus langsung paham, tidak semua harus langsung merasakan. Bahkan merasa tidak tahu adalah tanda bahwa Allah sedang membukakan pemahaman yang sejati. Sebab orang yang merasa tahu biasanya menutup pintu hidayahnya sendiri. Tetapi orang yang merasa bodoh, merasa kecil, merasa hina, justru itu adalah tanda hatinya sedang dibuka untuk menerima cahaya yang hakiki. Saudaraku yang dirahmati Allah, ma'rifatullah itu seperti mata air di dasar sumur yang dalam. Untuk mencapainya, kita harus menggali dengan sabar. Semakin dalam kita menggali, semakin jernih air yang keluar. Dan saat air itu menyentuh bibir hati kita, barulah kita tahu bahwa semua pencarian kita selama ini, semua ibadah kita, semua tangisan kita, semua pengorbanan kita hanya ingin satu, yaitu menyatu dalam kehendaknya, larut dalam cintanya. Dan ketika cinta itu hadir, semua menjadi ringan. Rasa sakit dalam ibadah berubah menjadi kenikmatan. Rasa letih dalam mujahadah berubah menjadi pelipur. Dunia tidak lagi menakutkan, kematian tidak lagi mengerikan, sebab orang yang makrifat tahu bahwa hidup ini hanyalah lorong menuju kekasih yang abadi. Dunia ini ibarat mimpi, dan hanya roh yang terbangun dari tidurnya yang sadar siapa yang sesungguhnya yang kita cari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jika suatu hari Allah mengizinkan, Ia akan menyingkap tabir dan memperlihatkan kepada hati kita siapa Dia sebenarnya, bukan dengan mata, bukan dengan suara, tetapi dengan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan saat itu terjadi, kita tidak akan pernah ingin yang lain, kecuali hanya ingin Allah. Kita akan mulai memahami kenapa para wali bisa meninggalkan dunia tanpa ragu. Mereka sudah menemukan sesuatu yang tak tergantikan, yakni kehadiran Allah dalam qalbunya. Mereka tidak lagi merasa sendirian, meski tak ada manusia yang menemani. Mereka tidak lagi merasa takut meski dunia mengguncang. Sebab hatinya sudah bersandar kepada Zat yang Maha Ada, Zat yang Maha Hidup, dan tidak pernah mati. Para ulama sufi, seperti Robi'atul Adawiyah, mencintai Allah bukan karena surga, bukan juga karena takut neraka. Ia pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, jauhkanlah aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu karena aku cinta kepadamu, jangan engkau palingkan aku dari wajahmu." Saudaraku yang dirahmati Allah, cinta seperti itu tidak lahir dari sekedar membaca buku atau mendengar ceramah. Ini adalah cinta yang tumbuh karena rohnya sudah tersentuh oleh cahaya makrifat. Saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam perjalanan ini, bimbingan seorang guru rohani adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Guru bukan untuk disembah, tapi sebagai penunjuk arah seperti bintang bagi pelaut. Karena jalan makrifat ini penuh dengan jebakan yang halus, ria yang menyamar jadi semangat, kesombongan yang menyamar jadi keteguhan, dan godaan batin yang lebih dahsyat daripada godaan lahir. Maka tidak bisa ditinggalkan bagi kita atas keberadaan seorang guru mursyid. Jangan takut mencari, jangan malu menangis di dalam doa, karena tangisan itu bukan kelemahan. Itu justru adalah tanda bahwa hati kita masih hidup. Orang yang menangis karena cinta kepada Allah lebih mulia daripada tertawa karena dunia. Bahkan dalam sebuah athar disebutkan, tangisan karena takut kepada Allah bisa memadamkan api neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak boleh salah sangka. Orang yang sudah makrifat bukan berarti hidupnya mulus tanpa cobaan. Justru seringkali cobaan hidupnya semakin berat. Tetapi anehnya, hati mereka malah semakin tenang di sisi Allah. Mereka tidak melihat cobaan sebagai murka, tetapi sebagai bentuk tarikan cinta. Bagi para ulama ahli makrifat,
bala itu adalah penampakan cinta Allah dalam bentuk yang lain. Maka mereka bersabar, bukan karena kuat, tapi karena merasa sedang digenggam oleh tangan kasih sayang Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita sudah mulai mencapai titik ini, dunia tak lagi sama. Kita akan melihat hal-hal kecil sebagai tanda-tanda Allah. Angin yang berhembus, burung yang terbang, hujan yang turun, bahkan diamnya malam, semuanya terasa bicara. Karena alam ini memang ayat-ayat Allah yang hanya bisa dibaca dengan hati. Ini bukan lagi soal membaca tulisan, tetapi membaca getaran rohani yang Allah pancarkan di setiap penjuru semesta. Di titik inilah kadang muncul kesadaran yang sulit dijelaskan, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, bahagia, sedih, gagal, kehilangan, pertemuan, semuanya adalah bagian dari tarbiyah ilahiyah. Maka orang yang ahli makrifat tak lagi mempertanyakan kenapa ini terjadi, tetapi ia akan bertanya, apa maksud Allah atas kejadian ini? Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita berusaha dan selalu terus berusaha, tidak bosan untuk mengetuk pintu Allah. Tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang terbuang, selama semua itu kita arahkan kepada Allah. Allah jauh lebih dekat daripada apa yang kita bayangkan. Hanya saja hati kita sering tertutup oleh kabut keakuan. Allah tidak melihat bentuk kita, Allah tidak pula melihat jumlah amal kita, tetapi Allah melihat ke dalam hati kita. Hati yang tunduk, hati yang rindu, hati yang tenang dalam takdirnya. Itulah ladang makrifat, disitulah bunga cinta ilahi tumbuh subur. Pada akhirnya saya berdoa, semoga Allah membimbing langkah-langkah kita dan memeluk hati kita dengan kasih-Nya yang tak bertepi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.